Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Teman-teman pedagang pasar, kita bertemu lagi di spasar.id kali ini dengan tema tips pengembangan usaha bagi pedagang pasar di masa pandemi. Jadi, seperti yang kita ketahui saat ini pembatasan yang menghambat jalannya rantai pasokan serta permintaan pembeli yang menurun membuat kita, para pedagang pasar, harus mencari cara dan memutar otak bagaimana sih strategi untuk menggali pemasukan kita agar kita tetap bisa bertahan di era pandemi kali ini. Nah, untuk itulah maka sepasar.id melakukan sebuah pembelajaran secara online dengan tema kali ini bagaimana sih agar kita bisa bertahan di era pandemi. Jadi ada tiga pendekatan dasar yang bisa kita optimalkan untuk terus bertahan di era pandemi kali ini. Jadi, yang pertama kita bisa melakukan sebuah spiritual treatment. Yang kedua, kita bisa melakukan sebuah manajemen treatment. Dan yang ketiga, kita juga bisa melakukan sebuah teknologi treatment. Jadi, apa sih spiritual treatment? Spiritual treatment adalah sebuah motivasi usaha. Jadi, bagaimana agar kita bisa melakukan pendekatan dengan menggali faktor-faktor spiritual bagi teman-teman pedagang pasar. Jadi, spiritual treatment itu ya sebuah motivasi usaha. Jadi, bagaimana sih agar kita bisa bertahan? Apa sih kekuatan kita? Apa sih peluang yang ada di perdagangan pasar? Apa sih aspirasi kita dan apa keinginan yang kita lakukan? Jadi, salah satu kuncinya agar kita bisa bertahan itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi, misalkan kita bangun pagi. Jadi dengan bangun pagi otomatis kita akan bisa, bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita dan kewajiban hidup kita dengan lebih terdahulu. Nah, kemudian dari sisi manajemen treatment adalah bagaimana kita bisa melakukan tata kelola usaha. Jadi, konsep dari pedagang atau bisnis itu kan adalah bagaimana agar usaha itu bisa laba. Nah, agar usaha laba, maka kita harus tahu tentang tata kelola usaha kita. Berapa sih pendapatan kita, berapa sih biaya kita, sehingga kita bisa melakukan sebuah pola hidup ya jangan sampai pendapatan lebih lebih kecil daripada biaya. Nah, yang ketiga, ini akan kita bahas di kali ini, teknologi treatment. Jadi bagaimana agar kita bisa menggunakan teknologi tepat guna. Nah, dalam hal ini bagaimana sih agar kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya secara digital? Misalkan adalah HP kita. Nah, mungkin ada, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan. Jadi, selama ini HP pintarnya buat apa saja sih? Terus, aplikasi apa saja yang ada di HP kita? Nah, yang terakhir, bangun tidur, kita itu langsung mandi atau cek HP dulu? Nah, ini yang apa, 3 pertanyaan dasar buat teman-teman. Jadi, setuju tidak sih kalau setiap orang ingin bisa lebih sejahtera dan juga hidupnya lebih tentram. Nah, untuk itulah teman-teman pedagang pasar itu perlu naik kelas. Jadi naik kelas itu ya next step lah, lebih tinggi. Jadi salah satunya dengan mempergunakan seluruh potensi yang kita miliki. Jadi salah satu potensi yang kita miliki dan hampir semua orang punya itu adalah smartphone atau HP pintar. Jadi dengan cara yang paling sederhana, bagaimana sih agar kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di HP kita. Jadi misalkan kan banyak ya aplikasi sebentar lagi
kita cuma seringnya itu HP buat WA saja. Nah, bagaimana agar kita bisa melakukan optimalisasi sosial media dan Google My Business. Jadi banyak kasus ketika kita tanya, "Bapak Ibu udah punya email belum?" Ketika dia punya HP yang keren, ternyata jawabnya belum. Nah, ini kan, ada sebuah apa ya, eee, dismiss, ketidaktepatan. Punya smartphone ngakunya nggak punya email. Jadi sebenarnya bukan nggak punya sih, dia nggak tahu. Nah, bagaimana sih agar kita bisa mengoptimalkan sosial media dan juga Google My Business. Jadi sosial media itu WhatsApp, terus ada juga Facebook, ada juga Instagram, itu adalah bagian dari sosial media. Nah, Google My Business itu, email, terus ada YouTube, ada buat alamat, itu adalah bagian dari Google My Business. Nah, itu yang mungkin bisa. Nah, sekarang adalah bagaimana sih, kondisional, ini udah pandemi, orang itu dan kita juga di persaingan, itu pasarnya kan besar. Nah, di sini, eee, digitalisasi itu dapat menjadi sebuah alat atau, transformasi yang sangat berguna bagi sebagian pedagang, terutama yang saat ini hanya tergantung pada sistem manual maupun konvensional. Jadi, kalau seandainya kita jalan-jalan, Eee, kan ada 2 ya, ada pasar tradisional, ada juga pasar modern atau supermarket. Nah, di gambar itu beberapa toko di pasar modern itu sudah pakai loh, pakai WhatsApp bisnis. Jadi, WA Me, hubungi saya. Nah, kalau kita nggak memakai dan itu kita sudah punya, wah itu kita sebenarnya luar biasa sombong ya. Sudah ada medianya, sudah ada yang dioptimalkan, tetapi kita tidak pakai. Nah, di sini ada tips dan trik agar kita bisa bersaing di era pasar eee, pandemi ini. Jadi yang pertama adalah yuk kita ikuti pergerakan pasar sama trennya. Jadi, pergerakan pasar ya memang, kondisi yang ada di pasar. Jadi ketika PPKM ada pembatasan, sosial berskala besar, kemarin sedang tren PPKM level 4, 5 di bulan Agustus. Jadi, eee, trennya itu adalah para konsumen kita atau pelanggan kita itu sudah mulai menggunakan smartphone atau, HP kita. Jadi, karena ya ada pembatasan sosial sehingga mereka tidak bisa keluar, ada memang kita harus memenuhi 5M, jadi dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi kebutuhan kita atau ininya tidak bepergian, maka ya smartphone jadi sebuah andalan. Sehingga ya salah satu yang dilakukan adalah, yuk kita optimalkan media sosial kita. Terus yang kedua, kita kelola stok barang. Nah, stok barang ini juga bisa kita kelola dengan mempergunakan smartphone kita. Jadi, stok barang jadi kita kan sebenarnya sudah tahu barang kita itu sebenarnya siapa sih, pembelinya, rata-rata habis berapa. Nah, ini yang kita kelola. Eee, apa yang sering habis, itu bisa kita kelola. Nah, ini juga bisa dipakai, smartphone nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang WhatsApp bisnis, bagaimana sih agar kita bisa menggunakan smartphone kita. Nah, yang ketiga, kita lakukan pencatatan transaksi keuangan. Jadi, di sini agar kita bisa tahu, bagaimana sih, pencatatan transaksi keuangan kita. Apakah kita itu positif atau negatif, sehingga kita bisa tahu seluruh pendapatan kita, kan kas itu cuma ada 2 ya, pemasukan sama pengeluaran. Nah, ini yang kita catat. Masuknya, ya kita cuma dari uang masuk ya cuma dari pendapatan aja. Selain pendapatan ya mungkin kalau kita dapat warisan atau menang lotre, itu aja. Nah, eee, uang kas keluar, itu banyak sekali, ada biaya biaya biaya, dan biaya lagi. Nah, ini yang kita catat. Jadi bagaimana kita melakukan pencatatan transaksi keuangan kita. Nah, yang keempat adalah
kita bangun profil di media sosial. Jadi, jadi nanti silahkan nanti, kutak-kutik, pakailah WhatsApp. Kan sementara kita sangat familiar ya, Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Kita jelaskan siapa sih kita. Ini loh, saya seorang pedagang pasar, saya seorang pedagang sayur, saya seorang pedagang buah, saya seorang pedagang yang menyediakan kebutuhan hidup. Nah, ini kita kita jadikan satu bahwa ini loh profil kita. Nggak usah malu, jadi kita gunakan media sosial atau HP kita sebagai strategi untuk meningkatkan citra kita. Kalau bahasa ekonomi namanya personal branding. Jadi ada beberapa branding, ada personal branding, ada product branding. Jadi produk apa sih, produk apa yang kita jual, dan kita harus hafal produk kita itu dari A sampai Z. Kemudian ada company branding, jadi usaha kita itu bergerak di bidang apa, gitu. Nah, yang terakhir adalah kita bergabung dengan e-commerce. Jadi e-commerce adalah sebuah pasar secara digital. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, atau yang lainnya. Yang terakhir, jadi pintu rezeki itu ada di dalam genggaman kita. Jadi, ketika pintu rezeki ada di genggaman kita, yuk marilah, kita optimalkan dengan menjadi pedagang pasar yang kreatif, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi, kita bisa melakukan interaksi dengan konsumen di media sosial karena sedang pandemi. Jadi, interaksi dengan konsumen ini secara online ini adalah merupakan strategi pemasaran yang penting untuk usaha berskala kecil dan juga skala menengah. Nah, harapannya media sosial juga dapat membantu kita untuk membangun kesadaran tentang merek. Kita juga bisa, eee, termasuk buka merek usaha atau siapa sih kita, terus, harapannya kita juga bisa memperluas jaringan pelanggan kita. Jadi, dengan optimalisasi sosial media, sehingga kita bisa terhubung dengan pelanggan pada saat ini. Jadi, yuk optimalkan Facebook kita, optimalkan Instagram kita, atau kalau punya yang jelas WA ya, WA itu, hampir semuanya punya. Demikian teman-teman, dari sepasar.id, harapannya kita bisa terus kreatif, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan salam UMKM naik kelas. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.